Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas mengenai transfer pricing. Dalam video ini saya akan menjelaskan seperti di kelas. Apabila nanti ada pertanyaan, kalian bisa mengajukan lewat chat di Classroom. Oke, overview hari ini dimulai dari pengertiannya, tujuan, metode, perhitungan. Videonya saya skip karena kita melakukan pembelajaran online sudah melalui video. Oke, hari ini saya akan bahas apa sih tujuannya, metodenya seperti apa, gimana cara ngitungnya, dan apa masalah pada transfer pricing atau dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan harga transfer. Transfer pricing sendiri artinya adalah harga barang atau jasa yang ditransfer antar pusat pertanggungjawaban. Artinya, setiap pertukaran barang atau jasa harus dilakukan antar pusat pertanggungjawaban. Apabila dilakukan di luar pusat pertanggungjawaban, itu bukan transfer pricing, tapi adalah jual beli biasa. Ya, jadi bedanya antara transfer pricing sama jual beli biasa adalah kalau transfer pricing harus antar pusat pertanggungjawaban. Untuk bisa melakukan transfer pricing sebenarnya ada syaratnya, yaitu 1. Mencerminkan informasi yang relevan, 2. Laba mencerminkan trade-off, dan 3. Laba mencerminkan kontribusi laba. Oke, kita mulai dari yang pertama. Apa sih yang dimaksud dengan mencerminkan informasi yang relevan? Ketika kita mau menentukan transfer pricing, berarti kita menentukan harga. Jadi ada unit pertanggungjawaban yang bersifat sebagai penjual dan ada yang bersifat sebagai pembeli, tapi dalam satu perusahaan yang sama. Informasi yang relevan di sini artinya adalah informasi komposisi kos atau biaya di mana penjual harus tahu kosnya berapa. Sehingga mereka bisa menentukan harganya berapa kepada pembeli. Tapi di sini pembeli juga harus punya informasi apa yang mereka butuhkan, yaitu informasi berapa sih harga yang pantas untuk barang yang akan mereka beli. Jadi keduanya harus punya informasi yang relevan, baik penjual maupun pembeli. Ingat ya, ini ada di satu perusahaan yang sama. Oke, lalu yang kedua adalah laba harus mencerminkan kontribusi laba. Artinya, si laba yang diperoleh oleh unit pertanggungjawaban penjual itu akan mencerminkan kontribusi labanya dia kepada perusahaan secara keseluruhan. Ya. Dan yang ketiga, laba mencerminkan trade-off artinya adalah ketika penjual menjual, berarti dia akan mengirimkan barang nih kepada pembeli. Si barang tersebut kan ada cost-nya ya. Jadi cost-nya dia dengan pendapatannya dia gitu ya, ketika cost ketemu sama pendapatan maka akan ada selisih. Si selisihnya ini mencerminkan trade-off yaitu berbentuk laba. Apa sih tujuan transfer pricing? Kenapa sih perusahaan susah-susah bikin transfer pricing gitu ya? Satu, sebenarnya ini mendorong keputusan goal congruence. Ingat nggak di pertemuan pertama kita membahas mengenai goal congruence. Jadi si perusahaan kan pengennya laba. Nah, kalau pusat pertanggungjawaban juga bisa mendapatkan laba, maka ada kesesuaian tujuan atau kesesuaian tujuan antara si unit pertanggungjawaban dan perusahaan secara keseluruhan. Dua-duanya menginginkan laba. Jadi transfer pricing ini akan mendorong keputusan goal congruence. Yang kedua, membantu kinerja ekonomik masing-masing unit bisnis. Ketika mereka memiliki kemampuan untuk mengendalikan laba mereka, maka mereka akan lebih cenderung untuk mengutamakan labanya masing-masing. Ketika mereka mengutamakan laba, maka akan membantu kinerja ekonomik masing-masing unit bisnis. Oke, ada prinsip dasar dari transfer pricing. Jadi sebenarnya si transfer pricing itu harga transfer sebaiknya serupa dengan harga pasar. Ingat ya, serupa berarti bukan sama. Artinya bisa jadi harga transfer itu lebih murah atau lebih mahal sedikit dengan harga pasar. Harusnya sih lebih murah ya, karena ada beberapa biaya yang bisa dieliminasi ketika mereka melakukan jual beli sesama di satu perusahaan yang sama. Contoh, ketika divisi penjual menjual kepada pembeli, artinya penjual nggak harus dong melakukan marketing kepada pembeli
karena mereka memiliki informasi yang sama terhadap barang yang dijual ataupun barang yang dibeli, ya tergantung perspektifnya dari mana gitu ya. Kalau dari penjual, mereka nggak harus advertising gitu kepada divisi pembeli karena mereka berada di perusahaan yang sama. Jadi harusnya ketika terjadi transfer pricing, harusnya nggak ada biaya marketing di situ. Jadi harga pasarnya itu bukan kayak harga pasar di luar, tapi kemungkinan harga pasar dikurangi biaya marketingnya gitu ya. Nah, untuk divisi penjual, tentu saja harga transfer merupakan pendapatan karena dia ngejual ke divisi pembeli. Sedangkan buat divisi pembelian kan mereka harus bayar ya, jadi harga transfer merupakan biaya buat mereka. Nanti ketika pendapatan ketemu biaya, jadinya laba gitu. Oke, sebenarnya si transfer pricing ini ada hambatannya. Pertama, hambatannya pasarnya terbatas, dan yang kedua, kelebihan atau kekurangan kapasitas industri. Oke, gampangnya adalah ketika pasarnya terbatas, maka akan sulit untuk melakukan penjualan eksternal atau mendapatkan barang dari luar gitu. Contohnya gini, misalnya pabrik uang. Pabrik uang itu nggak bisa ngejual secara bebas gitu ya. Jadi mereka nggak mungkin melakukan penjualan eksternal. Mereka hanya akan menjual barangnya kepada BI. Jadi kalau mereka kapasitas internalnya itu masih ada, mereka nggak bisa naikin produksi karena nggak ada pasarnya terbatas gitu ya. Atau misalnya ketika mereka membuat uang, mereka kan butuh kertas tuh, si kertasnya itu mereka nggak bisa beli dari luar. Coba kalian buka Tokopedia atau Shopee, ada nggak kertas untuk membuat uang? Kan nggak ada. Kenapa? Karena pasarnya terbatas. Ini biasanya si perusahaan tersebut merupakan produsen tunggal dari produk yang terdiferensiasi. Jadi nggak ada sumber daya dari luar yang bisa masuk ataupun keluar. Nah, kalau yang kedua, ini adalah kelebihan atau kurang kapasitas industri. Jadi gini, bisa jadi kita tuh nggak bisa jual keluar karena kita kurang kapasitas industri. Atau ketika kelebihan, kita nggak bisa jual keluar juga karena ternyata pasarnya udah nggak ada. Jadi ya bisa kelebihan atau kekurangan kapasitas itu juga bisa menjadikan hambatan dalam transfer pricing. Oke, ada berapa metode untuk transfer pricing? Ada 4. Yang satu harga pasar, 2 harga kompetitif, 3 harga pokok, dan 4 harga transfer negosiasi. Kita mulai dari harga pasar. Ini udah saya bahas sebelumnya ya. Jadi si harga pasar itu sama kayak harga di luar. Nah, dianggap cara yang terbaik karena harga pasar bisa mengukur kontribusi setiap pusat laba dan dapat mengoptimalkan suatu divisi untuk memperoleh laba gitu ya. Jadi mau dia jual ke tetangganya alias ke unit pertanggungjawaban yang lain ataupun jual yang keluar, kan gak ada bedanya. Jadi mending jual ke dalam aja gitu ya, ke tetangga gitu ya, daripada jual ke luar perusahaan. Itu kalau ada harga pasarnya. Masalahnya kadang harga pasar itu nggak selamanya ada. Jadi ada kondisi ideal di mana kita bisa menggunakan harga pasar kalau harga pasarnya ada. Kalau si perusahaan secara pusat dia tidak membatasi penjualannya. Jadi misalnya gini, kamu si unit pertanggungjawaban penjual nih, kamu diberikan kebebasan boleh ngejual ke unit pertanggungjawaban lain atau boleh juga jual keluar. Tapi kalau kayak kasusnya kayak pabrik uang tadi itu kan nggak ada kebebasannya ya, karena dia harus menjual kepada unit pertanggungjawaban yang lain gitu. Dan harus ada informasi penuh. Kalau tidak ada informasi penuh, maka harga pasar tidak bisa dipakai untuk menentukan transfer pricing. Oke, kalau tanah harga pasar nggak bisa, maka kita bisa menggunakan harga kompetitif. Apa itu harga kompetitif? Gini, harga kompetitif itu adalah kita menggunakan beberapa fase. Oke, kalau harga pasar nggak ada, kita pakai harga penawaran. Harga penawaran berasal dari, jadi dia tanya nih, di unit pertanggungjawaban sebelah nih gitu ya, kamu mau beli barang saya berapa? Terus dia nanya juga ke eksternal, ke customer di luar. Kalau produknya kayak gini, speknya kayak gini, kamu mau beli harga berapa sih gitu ya? Nanti mereka membandingkan harga antara internal sama eksternal. Jadi nanti si harga finalnya itu berdasarkan antara pertimbangan harga yang diberikan oleh pihak internal dan pihak
eksternal. Misal dari internal misalnya $7, dari eksternal $8. Oke, berarti dia bisa menentukan si harga kompetitifnya $7,5. Jadi range-nya antara 7 sampai $8. Oke. Bisa juga ketika mereka merupakan profit center atau production profit center, berarti kalau production dia yang ngejual ya. Kalau ngejual, mereka bisa niru harga di luar. Jadi mereka nggak ngitung cost-nya berapa. Mereka cuma ngelihat harga di luar $7, ya dia ngejual $7. Sedangkan buat buying profit center alias yang beli, mereka nirunya harga kompetitif dari luar. Misalnya, kalau dia bisa beli barang X dengan harga $8, ya kenapa juga dia harus beli dengan harga $9? Maka dia akan niru, oke, saya mau beli dengan harga $7, gitu ya. Oke, terus kalau misalnya si harga pasar nggak ada, harga kompetitif nggak bisa, maka cara yang berikutnya yang bisa kita pakai adalah harga pokok. Kenapa sih harus pakai harga pokok? Berarti cost-nya berapa gitu ya. Nah, yang digunakan jangan lupa standar cost, bukan actual cost. Standar cost artinya mereka harus memenuhi standar cost yang sudah ditentukan sebelumnya. Standarnya berapa sih? Karena ketika mereka pakai actual cost, terus mereka lagi nggak efisien, maka nanti harga pokoknya bakalan tambah tinggi. Jadi biar harganya nggak naik turun, mereka pakai standar cost. Kira-kira seperti apa sih kondisi di mana transfer pricing dengan menggunakan harga pokok ini terjadi? Biasanya produk yang ditransfer itu mengandung formula atau proses rahasia. Misalnya kayak obat, itu kan formulanya tertentu. Jadi nggak bisa didapatkan dari luar perusahaan. Jadi mereka atau enggak susah untuk menentukan harganya berapa gitu, karena nggak ada harga pasarnya ya. Jadi mereka pakai harga pokok. Atau nggak ada harga transfer yang layak buat itu. Misalnya tank baja gitu ya, harga spare part-nya berapa kan susah ya. Jadi ketika sulit untuk ditentukan, maka kita pakai harga pokok. Atau tidak tersedia harga jual produk yang ditransfer. Nah, ini hampir sama kayak ini ya. Jadi karena dia formulanya rahasia, maka nggak ada harga jual di pasaran. Kan rahasia gitu ya. Sehingga kesulitan untuk menentukan harga jual. Jadi kita pakai yang harga pokok. Ingat yang standar cost. Terus kalau si harga transfer negosiasi, kalau yang 3 itu nggak bisa, maka cara yang terakhir adalah harga transfer negosiasi. Jadi negosiasi itu paling gampang sih. Jadi si penjual sama pembeli itu ketemu karena mereka tidak menemukan kesepakatan. Jadi mereka ketemu terus negosiasi berlangsung. Negosiasi sendiri adalah proses formal untuk menentukan besarnya harga transfer antar pusat laba tanpa campur tangan dari kantor pusat. Jadi si kantor pusat mah nggak tahu kalau ada permasalahan harga transfer. Nah, jadi si penjual sama pembeli nih, manajernya akan ketemu. Manajer bilang, oke, saya mau mentransfer dengan harga sekian, kamu maunya berapa? Sampai mereka fix, dua-duanya setuju untuk angka tertentu, maka terciptalah yang namanya harga transfer negosiasi. Tapi kalau mereka udah ketemu, tetap berantem gitu ya, tidak menemukan harga transfer yang pas buat keduanya, maka akan ada campur tangan dari kantor pusat. Jadi si kantor pusat nanti pimpinannya atau CEO-nya akan membentuk komite arbitrase. Si komite arbitrase ini yang menentukan, oke, transfer pricing-nya sekian. Nah, ketika komite arbitrase itu udah terbentuk dan mereka sudah mengeluarkan harga baik bagi pembeli dan penjual, maka tidak akan ada lagi peluang bagi penjual dan pembeli untuk menentukan harga. Jadi kalau udah dibentuk ini, mereka harus terima berapapun harga transfer yang ditentukan oleh si komite arbitrase. Oke. Apa sih masalah transfer pricing? Kan gini, ketika dilihat divisi, kan transfer pricing itu berarti divisi A jual ke B, B jual ke C gitu ya, baru divisi C-nya akan jual ke konsumen. Nah, kalau divisi A itu udah bikin markup, B bikin markup, C bikin markup, maka ketika C menjual ke konsumen, bisa jadi karena markupnya 3 kali gitu ya, maka price-nya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan lain. Sehingga perlu diperhatikan, walaupun mereka melakukan markup, mereka tetap harus memperhatikan price. Ujung-ujungnya si markup ini akan ditanggung oleh konsumen. Ya, jadi mereka harus lebih bijaksana dalam menentukan harga di ujung ini harus berapa. Gitu. Nah,
Mengatasi masalah transfer pricing ini sebenarnya ada 4 caranya. Nah, kalau di kelas biasa, saya pengen kalian diskusi sebenarnya. Gimana sih apa yang dimaksud dengan kesepakatan antar divisi, apa yang dimaksud dengan penentuan TP 2 langkah, pembagian laba, dan metode 2 himpunan harga. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai kesepakatan antar divisi. Sedangkan yang penentuan TP 2 langkah, pembagian laba dan metode 2 himpunan harga, kalian harus cari tahu sendiri itu apa. Oke. Tapi kalau kalian nanti kesulitan, kalian bisa chat nih di classroom. Maksudnya itu apa sih, Bu? Gitu ya. Tapi kalian harus cari tahu dulu itu menurut kalian itu apa. Oke, saya masuk ke kesepakatan antar divisi. Kesepakatan antar divisi ini adalah hampir sama kayak negosiasi. Jadi metode ini yang paling diminati sebenarnya karena dengan menggunakan metode ini si kedua divisi itu nggak akan merasa dirugikan, kan kesepakatan antara keduanya gitu ya. Jadi ketika transfer pasien terjadi, yang pertama dilakukan adalah negosiasi. Kalau negosiasi nggak bisa gitu ya, mereka nggak langsung tuh bikin lapor ke pimpinan untuk bikin komite arbitrase. Karena ketika komite arbitrase yang turun dan mereka yang melakukan keputusan harganya berapa, maka sebenarnya yang dirugikan adalah si penjual sama pembeli. Mereka udah nggak punya hak untuk menentukan berapa TP-nya. Maka ada beberapa metode lain yang bisa dipakai, yaitu pertama TP 2 langkah seperti ini. Oke, yang kedua pembagian laba, dan yang ketiga adalah metode 2 himpunan harga. Oke, uh, jadi yang ketiga ini saya mau kalian pahami sendiri ini tuh maksudnya apa. Udah saya kasih contoh ya hitungannya seperti apa ya. Cuma nanti kalau kalian nggak ngerti, silahkan kalian tanyakan lewat classroom. Oke, yang terakhir administrasi transfer pricing ini sebenarnya gampangnya adalah ketika mereka mau menentukan transfer pricing berarti kan harus ngasih atau menetapkan harga transfer minimum pada pusat penjualan dan maksimum pada pusat pembeli. Artinya, si penjual paling sedikit mereka tuh break even point. Artinya si TP sama dengan cost. Sedangkan buat penetapan harga transfer, maksimumnya berapa sih? Maksimum sama dengan budgetnya dia untuk barang tersebut berapa. Kalau tetap ada konflik, negosiasi atau arbitrase gitu ya. Oke, itu aja buat hari ini. Ketika kalian masih punya pertanyaan, kalian boleh mengajukan di classroom ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.